Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 25 Maret 2022. Pekan kelima Prapaskah, Hari Raya Kabar Sukacita. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah sabda yang menjadi manusia lemah. Mada. Ketahuilah dunia bahwa Tuhan telah tiba untuk menebus umat-Nya, supaya sungguh bahagia. Nubuat Nabi Yesaya akhirnya terbukti nyata dalam perawan Maria yang kini menjadi bunda. Maria mengandung putra karena taat setia kepada sabda ilahi yang dibawa duta suci. Terpujilah Tuhan Yesus yang dikandung perawan kudus, berkat kuasa Roh Suci, utusan Bapa Surgawi. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku, hari ini aku menjadi bapamu. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap, para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus, akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat.
Dan sekarang ketahuilah hai para raja, awaslah hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa, sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersabda kepadaku, engkaulah puteraku, hari ini aku menjadi bapamu. Tuhan bagaikan pengantin yang meninggalkan peraduannya. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam yang berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sanalah Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung yang langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tidak ada yang luput dari panas terinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bagaikan pengantin yang meninggalkan peraduannya, tampanlah wajah baginda, terberkati oleh Allah selama-lamanya. Mazmur 44.
Hatiku meluapkan kata-kata indah. Aku mempersembahkan laguku kepada Raja. Lidahku bagaikan kerak pena juru tulis. Tereloklah baginda di antara manusia. Tampanlah wajah baginda. Terberkati oleh Allah selama-lamanya. Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan. Itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda. Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah. Dan lakukanlah perbuatan yang gagah. Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda. Bangsa-bangsa rebah dan takluk. Takhta baginda bertahan selama-lamanya. Tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur. Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman. Sebab itu baginda diurapi oleh Allah. Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja. Pakaian kebesaran baginda harum mewangi. Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri. Menggembirakan hati baginda. Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di samping baginda berhiaskan emas. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik. Lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuanmu. Putri kota Tirus datang dengan persembahan. Para bangsawan mengharapkan kerelaanmu. Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata. Pakaiannya bersulamkan emas. Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja. Para putri raja-raja mengiringinya. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk.
Masuklah mereka ke dalam istana raja. Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan. Baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi. Semoga aku memasulkan nama baginda turun-temurun. Maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tampanlah wajah baginda, terberkati oleh Allah selama-lamanya. Pembacaan dari kitab 1 Tawarik bab 17 ayat 1 sampai 15. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kekediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu.
apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan taktanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan taktanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus. Pasal ke-9, bahwa kita harus mengorbankan diri kita dan segala milik kita kepada Allah dan berdoa untuk sekalian orang. Kepadamu juga kuserahkan segala yang baik, meskipun tidak banyak jumlahnya dan tidak sempurna adanya, agar supaya engkau memperbaiki dan menyucikannya. Sudilah kiranya menerimanya, dan hendaklah dibuat berkenan kepadamu. Arahkanlah segalanya itu kepada kebaikan, dan bawalah aku, orang yang malas dan tiada berguna, kepada saat akhir yang bahagia dan terpuji. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini segera berakhir di berbagai tempat. Marilah kita juga memohon agar Tuhan mengasihani mereka yang terbelenggu oleh dosa pada saat ini. Semoga Tuhan melepaskan mereka ini dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudara, marilah kita doakan juga mereka yang saat ini terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Dan tidak lupa, mari kita doakan juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kekal, menurut kehendak-Mu sabda telah menjadi manusia. Ia menerima tubuh insani dalam rahim perawan Maria. Kami mengakui penyelamat kami itu sungguh Allah, sungguh manusia. Indahkanlah permohonan kami,
Semoga kami mengikuti teladannya menjadi manusia dan menjadi serupa juga dengan kodrat ilahinya. Sebab dialah pengantara kami yang berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara, kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.